menjelaskan materi, sebenarnya ini materi dasar sebelum pemrograman, yaitu algoritma pemrograman. Kita bahas tentang algoritma pemrograman. Apa itu algoritma pemrograman, contohnya apa, dan itu tujuannya apa sih? Kenapa harus belajar algoritma pemrograman? Kenapa nggak langsung belajar kayak Kotlin? Kenapa nggak langsung belajar web? Kenapa nggak langsung belajar yang bahasa pemrogramannya? Kenapa harus algoritma? Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, kita warming up dulu. Kita warming up dulu ya. Mungkin teman-teman punya pemikiran gas hari ini, aku mau belajar Android, belajar Kotlin, oke, apapun itu, mau belajar Flutter dan web development lainnya. Ternyata diinjak sama algoritma. Loh, kenapa algoritma itu penting? Kenapa sih? Nggak langsung aja sih, ngapa nggak langsung ke Kotlin, ngapa nggak langsung ke Android? Gitu. Ini kan saya kan membagikan materi ya tentang Kotlin. Kenapa nggak langsung ke Android? Kenapa sih ke algoritma dulu? Ya kan? Kenapa? Why? Gitu. Oke, saya akan jelaskan. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Hal paling mendasar, pengertian algoritma itu sendiri apa? Nah, algoritma itu merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara berurutan dan logis ya. Kita highlight nih penyelesaian suatu permasalahan. Kita highlight juga berurutan dan logis ya. Nah, algoritma sendiri itu diselesaikan secara berurutan, tidak ada yang terlewat tidak terskip ya istilahnya, tidak ada yang terskip dalam ininya pengerjaannya, satu persatu, step by step dalam pengerjaannya, logis untuk menyelesaikan satu permasalahan, dan algoritma pula berjalan berdampingan dengan logika. Di-highlight lagi nih, algoritma pula berjalan berdampingan dengan logika. Hah? Itu pertanyaan dengan logika. Oke. Kenapa dengan logika? Kita cari jawabannya di slide berikutnya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, tujuan algoritma dalam program komputer dan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan, contohnya ya, dalam membuat nasi goreng nih. Misalnya teman-teman kakak-kakak mau buat nasi goreng nih ya posisinya. Nah, dalam membuat nasi goreng itu sebenarnya terdapat beberapa masalah dalam pembuatannya ya sebelum jadi. Gak mungkin dong kalau nasi gorengnya langsung blek jadi, gitu kan? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Kecuali misalnya kalau masalah lewat GoFood, ya kan? Misalnya lewat GoFood buat restoran ya wajar, dia sudah langsung jadi. Nah, tapi beda halnya kalau kita membuat sendiri. Nah, kalau kita buat sendiri, ya, sebelum jadi nasi goreng itu, pasti ada masalah dulu yang harus kita lewati. Sebelum akhirnya menjadi nasi goreng. Nah, sama halnya pula kalau kita membuat program juga nanti. Nah, inilah alasannya kenapa kita belajar algoritma dulu. Kenapa? Karena kita nanti di Kotlin, itu kan pasti bakal buat program ya, buat program Android. Nah, kita harus tahu dulu runtutan masalahnya. Udah itu runtutan logikanya apa aja. Nah, udah itu kita urutkan gitu masalah-masalah tadi. Ya. Nah, jadi tujuan utama kita untuk mengetahui algoritma itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Balik lagi ke pengertian tadi, itu tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tujuan utamanya. Ya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan dan kakak-kakak sekalian ke contoh implementasi algoritma dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Contoh lagi dalam nasi goreng. Tadi kan sudah saya jelaskan nih ya. Nah, dalam pembuatan nasi goreng sendiri, itu sebenarnya terdapat masalah di dalam pembuatannya.
contoh nih ya di sini. Teman-teman bisa baca permasalahan atau saya bacakan saja. Terdapat permasalahan dalam pembuatan nasi goreng. Pertama, apa aja sih bahan yang dipersiapin, apa aja ya. Sudah itu menyiapkan alat-alatnya untuk memasak nasi gorengnya apa aja. Udah itu membuat bumbunya itu bagaimana sih. Udah itu masaknya dengan cara apa atau bagaimana cara masaknya. Itu. Mau ditambahin pelengkap gak? Atau penyajian nasinya goreng dan penyajian nasi gorengnya mau di mana? Gitu. Nah, kalau kita kerjakan permasalahan ini dengan logika pemikiran kita, dan dibentuk dalam algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahannya, kita dapat membentuk flowchart ya. Nah, sebelum itu sebenarnya algoritma ini terdapat beberapa langkah untuk implementasinya. Nah, kalau saya milihnya flowchart, ada lagi dua dengan bahasa deskriptif atau prosedur code. Nanti saya tidak pakai ini karena lebih mudah flowchart untuk membacanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau nggak kebaca di sini, kebaca kawan-kawan sekalian? Muka kebaca ya, ini kecil sebenarnya. Kekecilan, Gus. Kebaca nggak kawan-kawan? Kabur ya? Oke, bentar ya. Saya coba buka ini aja. Langsung buka flowchart-nya aja. Bentar ya. Cari dulu contohnya kalau misalnya kabur. Kita stop sharing dulu ya. Kita coba window. Coba ke window dulu, share. Oke, sudah kelihatan kakak-kakak, teman-teman? Sudah kelihatan? Boleh dikasih tahu di kolom chat. Kecilan juga. Oke, kita ini aja kali ya. Udah? Sudah? Sudah kelihatan belum tampil? Oke. Nih, boleh hidupin ini enggak? Susah ngeliatnya. Oke. Nih, coba sudah kelihatan belum? Ini data besarin. Share screen-nya sudah, Gus, tapi kalau chart-nya belum ada, belum tampil. Belum tampil ya? Di sini sudah tampil sebenarnya. Yang ditampil di desktop teman-teman sekalian apa? Ini tampilan meetingnya. Oh, oke. Berarti dia nggak bisa ya. Bentar ya. Oke, kalau sekarang? Oke, sudah. Oke ya, sudah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan simbol flowchart ya. Sini ada simbol-simbol, saya udah kasih tanda di sini. Oke, kita mulai ya. Kita mulai bacakan. Pertama di sini ada simbol yang bentuk elips ya di sini. Kalau di sini dilihatnya kayak lingkaran tapi manjang gini ya. Nah, ini namanya simbol mulai.
Nanti simbol mulai ini menandakan bahwa program kita atau flowchart kita itu dimulai. Ya, oke lanjut. Sudah dimulai. Sudah itu di sini ada simbol preparasi atau preparation. Simbol ini biasanya itu dipakai untuk mendeklarasikan atau kita taruh nilai awal gitu di situ. Biasanya di dalam program seperti itu. Nah, kalau di sini itu kita masukkan untuk mempersiapkan bahan-bahan dan bumbu pembuatan nasi goreng. Ini ya. Nah, masuk ke logikanya nih teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Misal, kalau kita mau buat nasi goreng, itu kita mau ada rasanya kan? Yang pasti kan harus ada ininya kan ya, bumbunya ya kan? Nah, dalam pikiran kita pasti pikir, untuk nambahin bumbunya pakai bahan apa? Ya kan? Oh, ternyata pakai bumbunya itu pakai bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya lah ya. Nah, itulah logikanya. Kalau untuk bahan-bahannya, oh, berarti tahu nih apa yang mau dipersiapkan. Udah itu kita harus mempersiapkan juga panci sama piring sajinya. Misalnya, logikanya, misalnya kalau mau masak nasi gorengnya tanpa panci, langsung ke kompor gitu. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Malah bukan jadi nasi goreng malah ya. Malah kebakar satu dapur kalau kemungkinan. Nah, kalau piring saji, misalnya kalau kita sudah selesai masak nasi gorengnya, mau taruh di mana? Pasti taruh di piring. Nggak mungkin dong kalau kita langsung makan di lantai, misalnya taruh di lantai gitu, nggak mungkin. Kalau bisa, kalau taruh di panci, tapi agak ribet. Nah, biasanya dia taruh dalam piring saji. Udah itu menghidupkan api kompor. Harus ya, kalau untuk masaknya. Kalau nggak menghidupkan api kompor, dia tidak bisa dimasak. Itu untuk simbol preparasi. Selanjutnya, di sini ada simbol proses. Nah, simbol ini berfungsi untuk memproses aktivitas yang kita lakukan ya. Jadi bakal diproses. Nah, contoh di sini tadi, sebelumnya itu kan cara membuat bumbunya ya. Nah, kalau di sini saya masukkan dengan cara dipotong bumbunya, bumbu nasi gorengnya, tadi bahan-bahannya. Motong bawang dengan motong cabai. Dipotong ya. Itu logikanya ya. Kita potong. Seandainya misal kalau kita nggak potong cabenya, kita nggak potong bawangnya, apa terjadi? Nggak ada rasa lagi, bukan disebut nasi goreng. Makanya kita potong dulu. Logikanya kan kita harus potong dulu biasanya. Secara tak sadar pun kita harus potong dulu bumbu nasi gorengnya. Atau bahan pembuat bahan kayak bawang, cabai ataupun bawang putih, kita harus memotongnya, gitu ya, supaya jadi keluar rasanya. Lanjut ke simbol masukan ya atau input. Nah, simbol masukan atau input itu punya fungsi untuk memasukkan biasa dalam program itu untuk memasukkan nilai. Gitu. Nah, kalau di sini kita tuliskan masukkan minyak goreng, telur, bumbu, dan nasi. Oke, telur opsional ya. Logika lagi kita main. Misalnya, kalau kita masak nasi goreng tanpa minyak goreng gimana? Bumbunya mutung ya kan, yang pasti kan gosong, nggak bakal jadi nasi goreng, kalaupun jadi nasi gosong namanya. Nah, kalaupun misalnya kalau kita nggak memasukkan bumbu nasi, yang terjadi apa? Ya bukan nasi goreng lagi ya, jadi minyak goreng doang gitu kan. Nah, logikanya kita harus masukkan minyak goreng, telur, bumbu, dan nasi. Sudah diimport dan dimasukkan, di sini ada simbol proses lagi. Nah, ini simbol proses tadi permasalahan dari ya, cara memasaknya. Nah, kalau dalam nasi goreng, itu kita aduk bumbunya. Kita aduk bumbu dan nasinya maksudnya ya, sorry. Kita aduk nasi supaya tercampur dengan bumbunya itu. Nah, kita lanjut aja ya. Mungkinnya tahu lah, teman-teman mikir sendiri, teman-teman atau kakak-kakak bisa mikir sendiri logiknya itu gimana, dari kenapa aduk gitu loh, kenapa nggak direbus atau segala macam, nah kenapa bisa jadi seperti itu.
Ya alasannya karena bukan nasi goreng, kalau dia direbus sudah jadi bubur goreng kalau bisa. Oke, lanjut ya. Ke simbol percabangan atau decision ini namanya. Nah, simbol percabangan sendiri itu dia itu fungsinya untuk menentukan ini apa itu keputusan. Dua keputusan, iya atau tidak. Ya. Contohnya di sini, mau ditambahin lain nggak? Gitu. Dia nanya, oh iya nih, misalnya teman-teman mau nambahin bahan misalnya kayak sosis kek atau kayak ayam kek, ayam suwir, dia bakal masuk ke simbol iya. Kita masukkan bahan tambahan lainnya, ini saya nggak usah bahas lagi kawan-kawan dan kakak-kakak karena sudah saya jelaskan sebelumnya, ini simbol inputan, jadi berarti kita masukkan bahannya, udah itu kita aduk nasi gorengnya, lalu kita tuangkan nasi gorengnya ke dalam piring, dan itu prosesnya selesai, masalahnya pun dan jadilah nasi goreng. Ya. Nah, misalnya kalau kakak-kakak atau teman-teman sekalian punya selera, misalnya punya selera, nggak mau ditambahin ini, atau lagi buntu misalnya mau beli sosis misalnya, boleh langsung ke alur tidak. Berarti kita langsung menuangkan nasi gorengnya ke piring gitu. Udah itu selesai, jadilah nasi gorengnya. Oke. Nah, inilah ya dari permasalahan kita tadi, dengan dicampurnya logika maka jadilah hasilnya flowchart ini atau algoritma ini, dan jadilah penyelesaiannya yaitu nasi goreng tadi. Oke, kita lanjut ke ininya, PPT sekarang. Oke, kita lanjut ya, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Kita lanjut. Nah, sekarang tadi kan dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh buat nasi goreng tuh. Nah, sekarang contoh implementasi algoritma dalam permasalahan program komputer. Contoh aja sederhananya program menghitung luas persegi panjang ya. Ini. Nah, dalam program ini kita harus rumuskan dulu masalahnya. Rumuskan dulu masalahnya. Masalahnya apa aja sih? Kita kan sudah tahu nih ya bentuk persegi panjang. Nah, permasalahan untuk menghitung luasnya ini gimana? Pertama, kita harus tahu dulu dong ininya bentuknya ya, pasti dong kau harus tahu dulu dong. Masa, kalau nggak tahu ya kita bakal bingung, bahkan nggak jadi programnya. Kalau kita udah tahu, kita lihat parameter apa aja sih yang diperluin. Oh ternyata yang diperluin itu panjang dengan lebar, ya kan? Benar? Nah itu nanti bakal jadi inputan nanti. Lalu rumus menghitung luas persegi panjangnya apa? Menghitung luasnya ini apa? Nah, dari parameter panjang dan lebar tadi, atau variabel panjang dan lebarnya tadi, itu bisa kita rumuskan sebenarnya. Sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu atau kata-kata nggak tahu rumusnya, mungkin bisa dihitung dulu secara manual atau lebih cepatnya bisa lewat Google lah, bisa lah ya. Tapi kalau udah tahu, berarti kita tinggal masukkan rumusannya aja. Nanti kan rumusannya kan sama dengan luas, sama dengan panjang dikali dengan lebar. Itulah ya rumusannya ya. Lalu hasil perhitungan luasnya itu gimana sih nanti? Bagaimana buat outputnya nanti? Nah, dari masalah yang kita buat tadi ya, nah tadi sudah saya kasih tahu nih logikanya apa aja, mulai dari inputannya apa aja dipakai, udah itu rumusnya apa aja. Nah, kita bakal urutkan dengan algoritma. Nah, algoritmanya itu seperti berikut, dibentuk lagi dalam flowchart ya. Nah, ini sebenarnya kalau nggak kelihatan juga, sebenarnya sama kayak tadi, bedanya kalau ini dia lebih pendek programnya. Saya bacakan aja ya, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, saya bacakan aja. Di sini seperti biasa, setiap flowchart itu harus ada simbol mulai. Ya. Di sini ada preparasi atau preparation. Nah, disinilah nilai awalnya kita masukkan. Di sini ada panjang, lebar, sama luas di sini. Oh, belum. Nah, di sini simbol inputan. Ya,
Simbol inputannya apa? Yang kita masukin itu adalah nilai panjang dengan lebarnya dong. Misalnya kalau luasnya kita masukin input, yang terjadi adalah ya kita tahu dong hasil inputannya, ngapain lagi kalau dibentuk perkalian ya. Nah, karena di sini konteksnya kita mau cari luas, maka yang dimasukkan dalam inputnya adalah panjang dengan lebar. Nah, setelah diinputkan, nanti kita bakal proses ya. Di sini ada simbol proses. Luas sama dengan panjang dikali dengan lebarnya. Kalau sudah diproses, sudah dibawa ke perkalian, itu bakal keluarkan outputnya. Outputnya berupa apa? Berupa nilai hasil akhir dari perkalian luasnya. Dan itu programnya selesai deh. Dan jadilah program untuk menghitung luas persegi panjang. Gitu. Nah, kalau ada ini ya, ini contoh. Sebenarnya kalau teman-teman nggak paham, nggak apa-apa, ini juga pasti nggak bakal kelihatan. Ini dalam bahasa Kotlin ya, teman-teman atau kakak-kakak nggak paham ya nggak apa-apa, nanti kita bakal belajar bareng-bareng nih, nanti bakal belajar tentang var itu apa, segala macamnya apa. Tapi kalau di dalam program, dia itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, di sini saya kasih tanda komen ya, deklarasi tipe data yang akan dipakai. Tadi tuh, sebelumnya ada panjang, lebar, dan luas ya. Ini ada panjang, lebar, dan luas. Selanjutnya, di sini ada buat inputan di sini. Inputannya apa? Di bawah setelah deklarasi ya. Di bawahnya ada inputan panjang dan lebar. Sebelumnya tadi kan ada inputan panjang dan lebar ya. Kita masukkan panjangnya nilainya berapa. Nanti di sini kita bakal belajar juga yang namanya read line. Itu double. Nanti kita bakal belajar juga. Yang penting nih tahu ini adalah inputan yang pasti. Di sini itu adalah rumusannya. Tadi ya sebelumnya ada rumusannya ini nih. Jadi simbol proses ini tadi, di simbol persegi panjang ini. Ada luas sama dengan panjang dikali lebar. Di sini ada luas sama dengan panjang dot times lebar. Ini sama dengan panjang kali lebar. Nggak apa-apa kalau teman-teman atau kakak-kakak masih belum tahu tentang kodenya. Nanti kita bakal belajar. Yang penting tahu dulu step-stepnya, tahu dulu masalahnya bagaimana, dan tahu juga bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Dan ini adalah outputnya. Outputnya tadi adalah dari luasnya. Nah, ini sebentar lagi kita bakal selesai, lebih cepat kan ininya, nggak terlalu lama-lama, kita nggak usah lama-lama. Quote dari saya, dalam mengkode program, pasti kakak-kakak dan teman-teman bertemu masalah. Kamu harus menyelesaikannya, pantang menyerah dong, jangan pantang menyerah. Dan bahasa pemrograman hanya sebagai sarana untuk menumpahkan ide dan masalahmu. Lalu kamu menjalankannya. Oke, teman-teman, sekian dari saya, pendek aja, nggak usah terlalu panjang. Semoga teman-teman paham materi dari saya. Misal kalau nggak paham, boleh nanti dibuka-buka lagi. Karena algoritma ini penting nanti dalam memprogram Kotlin nanti. Kalau kita cuma mempelajari Kotlinnya itu istilahnya kayak kurang afdol lah, tanpa mengenal yang namanya algoritma. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Habis ini ada Q&A. Boleh tulis di kolom chat. Boleh. Dipersilakan ada yang mau bertanya. Oh iya, Kak, misalnya dan kakak-kakak, misalnya kalau ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab, nanti bakal saya jawab. Nanti saya bakal catat dulu pertanyaannya. Nanti bakal saya jawab kok nanti kalau misalnya nggak tahu. Daripada nanti ngasih jawaban yang salah, mendingan saya pikirkan dulu masalah ininya, pertanyaannya. Kalau misalnya saya anggap susah. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Boleh kita buka sesi Q&A-nya? Ada Kak.
Oke. Untuk aplikasi yang dipakai dalam pemrograman Kotlin ini apa ya Kak ya, kalau boleh tahu? Oke. Sebenarnya aplikasi yang bakal kita pakai nanti bakal dilanjutin untuk yang berikutnya. Itu nanti kita bakal pakai IntelliJ IDE. Sehingga saya sudah itu JDK, Java Developer Kit, sama itu sih. Kalau untuk buat aplikasinya kita pakai AS atau Android Studio. Begitu Kak. Nanya lagi boleh Kak? Boleh. Silakan. Jadi untuk pelajaran selanjutnya itu kita diajarin untuk install aplikasi atau kita install sendiri ya Kak ya? Kalau boleh tahu Kak. Oke Kak ya. Oke, untuk penginstal aplikasinya nanti sebenarnya saya maunya kita offline. Karena apa? Pertama, belum tentu semua teman-teman di sini itu berhasil dalam instalasinya. Mungkin ada aja yang error, pasti ada dari salah satu misalnya. Ada apa itu istilahnya, ada terjalannya dulu dalam menginstalasi aplikasinya. Tapi sebenarnya mudah sebenarnya dalam penginstalasiannya. Mungkin ada beberapa takutnya, ada beberapa dari teman-teman mengalami kesusahan nih misalnya atau mengalami error. Saya juga dulu pernah ngalaminnya error, dia tidak bisa itu yang ditakutin. Jadinya lebih enak offline. Nanti kita lihat dulu. Seperti itu, kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang nggak bisa, ya udah mungkin nanti saya bakal buat tutorialnya mungkin, atau mungkin saya share video mungkin kalau sempat ya. Gitu Kak. Oke Kak, makasih Kak, bagus. Oke, siap Kak. Oke, di sini ada pertanyaannya sudah ya. Kak, izin bertanya, buat flowchartnya pakai aplikasi apa Kak? Saya buat flowchartnya pakai aplikasi Microsoft Visio Kak, pakai Visio. Karena di jurusan saya kan ada gambar teknik, nah itu diharuskan pakai Visio. Jadi saya download aplikasi Visio. Gitu. Oke. Ya, habis. Boleh Kak, gas online. Oke, siap. Nanti kita bakal online ya. Amin. Online. Offline ya. Amin. Kita bakal belajar offline itu lebih enak, tapi tertantang ya. Oke. Kak, boleh dong di spill materi selanjutnya kita baca tentang apa? Rahasia. Rahasia ya. Yang pasti masih berkenalan lah tentang Kotlin kita. Gas, jangan langsung gas terus ya. Kalau digas takutnya nanti nyemplung ke paret. Nah, kita pelan-pelan aja. Oke? Kak, izin bertanya, perlu spesifikasi khusus nggak untuk software yang dipakai? Jujurnya, iya, ada. Contoh IntelliJ IDE. IntelliJ IDE dulu untuk sementara ya. Maksimum RAM-nya, karena maksimum RAM-nya itu minimal 4-8 lah minimal. 4-8 gigabyte ya. Udah itu prosesornya minimal i3, nggak apa-apa. i3 terbaru, terlama nggak apa-apa, dia bisa jalan. Sudah itu Windows-nya basisnya 64 bit. Karena aplikasi IntelliJ sekarang sama Android Studio itu dia sudah terintegrasi basisnya harus 64 bit. Gitu. Kalau misalnya ada kendala nanti nggak apa-apa, kita nanti bakal buat bareng-bareng kok, nggak masalah. Kalau misalnya ada satu yang nggak bisa, kita buat bareng-bareng nanti buat aplikasinya, nggak sendiri-sendiri nanti, insya Allahnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Izin bertanya Kak, di part 1 ini kita belajar database untuk Android nggak? Kalau untuk belajar database di Android, mungkin bakal skill sedikit lah. Kita bakal senggol-senggol sedikit nanti tentang SQLite. SQLite itu apa? SQLite itu
itu database, istilah database, tapi dia tuh sifatnya itu nggak terhubung ke internet ya, ke internet, atau dia sifatnya offline. Jadi dia tersimpan di dalam internal memori di handphone kita. Misalnya kalau perlu. Misalnya misalnya kalau nanti kita mau buat project, ada ini ya nanti ya, buat project tentang suatu permasalahan, kita mungkin kemungkinan bakal belajar pakai Firebase. Kemungkinan. Tapi kita lihat dulu. Oke, lanjut. Dari Kak Naila nih, oke lanjut ya. Izin bertanya Kak, kira-kira aplikasi yang nanti dipakai berat nggak Kak ya? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Kalau teman-teman pernah lihat meme laptop di ininya ada Android Studio, ada jadi istilahnya apa ya? Laptopnya ini jadi pemanggang gitu, pemanggang daging gitu kan. Tapi sebenarnya nggak masalah. Saya ini sebenarnya pakai laptop lama, tapi alhamdulillah masih bisa jalan AS Android Studio. Saya ini pakai Intel i5 lama sebenarnya, i5 lama. Ya walaupun i5 lama tetap bisa jalan lah ya. Apalagi yang i5 terbaru harusnya bisa jalan dong. Udah itu RAM-nya. Nah, RAM-nya aja yang mungkin di-upgrade kemarin. Tapi kalau 4GB harusnya nggak masalah, selagi kalau kita nggak pakai emulator buat menjalani aplikasinya. Oke, ini sebenarnya kelas 1 kita baca database. Oke, tadi sudah dijawab. Izin bertanya Kak, kira-kira aplikasi, oke sudah tadi. Oke, di sini ada yang mau bertanya lagi, boleh? Oke, siap. Ayo ya kawan-kawan, boleh bertanya lagi tentang materi tadi, boleh. Kak, boleh nggak tunjukin, liatin app yang bakal dipakai? Boleh? Ada? Saya buka ininya aja ya. Aku aja nanti dia ini. Boleh nggak tunjukin, liatin app yang bakal dipakai? Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Contoh nih ya. Contohnya aja. Kita belajar Kotlin dasar ya. Nah, kita bakal buka IntelliJ ID. Jadi teman-teman mau tahu dulu boleh IntelliJ ID itu apa? Di sini. Oke, sambil menunggu dibuka aplikasinya, ini dia sudah ada IntelliJ IDE. Nah, kenapa alasannya pakai IntelliJ IDE? Pertama, dalam setup Kotlin-nya nanti udah nggak susah. Kenapa? Karena nanti di Kotlin nanti itu kita butuh yang namanya Gradle. Ya, di Kotlin ya khususnya, udah itu di Android butuh juga Gradle. Nanti kita bakal jelasin Gradle itu apa secara singkat aja. Nanti. Nah, tapi di sini tampilannya harusnya sudah kelihatan belum? Ini kita tutup dulu aja deh. Oke. Mungkin kita coba buat yang begini ya. Nah, ini di sini nanti. Oke. Nah, ini sebelah saya ini adalah jendela intelijennya. Ini contoh kemarin saya belajar tentang kelas generasi segala macam, kita bakal yang pasti kita harus punya basic algoritma yang kuat buat belajar Kotlin. Kalau tanpa algoritma yang kuat, nanti bakal bingung. Gitu. Oke, kayak gini. Android Studio dia juga sama, temanya kayak gini. Cuma nanti di sini ada robot N, ada robot Android-nya. Gitu. Ya. Ada lagi yang bertanya di sini dari Kak Rahmat Zaki. Kakak, untuk emulatornya pakai apa? Nah, di sini saya sarankan kita nggak pakai emulator, jadi kita langsung pakai
ADB. Gitu Kak. Oke, selanjutnya ya aku stop sharing dulu. Oke, dari Kak Naila Hanifah lagi. Oke, pelatihannya selanjutnya bakal diadain minggu depan ya Kak? Insya Allah kalau ada kesempatan, iya. Ayo mungkin teman-teman bisa ditanya lagi tentang apa itu algoritma segala macamnya, boleh ditanya. Boleh tanya apa aja. Boleh tanya apa aja. Kita apa? Ayo ada yang mau nanya lagi nggak? Atau mungkin ada yang baru masuk mungkin di ketinggalan miss materinya, boleh nanya, nggak apa-apa. Nanti boleh Kak, boleh lihat, Dek, boleh liatin yang materi tentang itu nggak, pengertiannya nggak? Oke, ada yang nanya lagi nih dari Kak Mama Luki dan Jema. Oke, Kak boleh jelasin dikit nggak tentang sintak-sintak pada Kotlin? Oke, sintak pada Kotlin itu sama aja. Teman-teman sudah pernah lihat Pascal belum? Pernah lihat Pascal? Dia mirip kayak gitu. Mirip dengan Pascal. Dia misalnya dalam deklarasi variabel ya, secara defaultnya misalnya. var, misalnya nama ininya misalnya var x titik 2, tipe datanya misalnya double sama dengan 0,00 misalnya gitu, kayak gitu. Contoh lagi, kalau di Kotlin itu lebih enak kita pakai Kotlin karena di Kotlin itu udah ada null safety-nya. Sebenarnya ada beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan null safety. Sintaksnya itu udah pakai, dia tuh anti null sebenarnya. Dia bakal error kalau dia itu bernilai null. Oke, boleh ditunjukin nggak Kak? Aduh. Boleh. Kita tunjukin ya. Yang mana tadi? Boleh buka, kita buka IntelliJ. Nah, oke. Oke, sambil dibuka kita lanjut dulu kayak yang tadi. Izin bertanya Kak, ada rekomendasi channel YouTube buat belajar pemula Kotlin nggak? Sebenarnya ada. Kalau kemarin saya itu belajar di Programmer Seminole. Di situ ada tutorial Kotlin di situ. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ya. Belum pernah Kak, belum pernah. Oke. Boleh tunjukin? Oke, sudah ya, tunggu. Apa Java sama Kotlin itu sekeluarga Kak? Bisa dibilang sama, turunannya iya. Nah, jadi ada histori sebenarnya kenapa adanya Kotlin. Sebenarnya itu Kotlin itu untuk kurangan dari Java sebenarnya. Nah, dalam nanti program Android, kalau kita pakai Java, itu kemungkinan kode yang bakal dipakai mungkin bisa panjang. Bisa panjang segini ya kodenya ya. Nah, kalau dengan Kotlin, itu kita bisa mempendek kodenya di seperti ini. Jadi lebih pendek bisa. Kenapa? Karena di dalam Kotlin, nanti kita baca namanya functional programming. Nah, functional programming itu paling banyak dipakai di dalam library-nya Android Studio nanti. Ada beberapa contoh, misalnya nanti ini tak kasih contoh dulu ya. Apa nanti aja kali ya? Nanti aja lah mungkin, nanti biar ini takutnya nanti nggak terbayang gitu bagaimana. Nah, itu sekeluarga Java, iya turunannya. Ini Kak Java itu kakaknya, Kotlin itu adiknya. Izin bertanya, oke lanjut ya. Terima kasih Kak Hafiz. Lanjut Kak Muaromi sudah belum tadi. Oke, kita habisin dulu ya. Oke, tadi Kak Muaromi Putra Ardana. Izin bertanya Kak, bagaimana Kakak membagi waktu buat belajar pemrograman kuliah Kak? Sebenarnya saya lagi belajar juga memanage waktu karena dalam ini, soalnya saya ini lagi belajar juga ya, jadi saya harus bagi waktu untuk belajar
sendiri untuk belajar minat saya dengan kuliah. Karena kuliah, tahu teman-teman, kuliah menggila sebenarnya apa tuh materinya. Bukan materi sih, tugasnya. Udah muyeng gitu kan. Nah, itu agak susah sebenarnya membagi waktunya. Nah, saya harus belajar gimana cara membaginya. Mungkin 1 jam aja cukup, atau 30 menit aja cukup. Buka kayak dokumenter kayak atau ngoding kayak sebentar. Baru nanti kita ngerjain tugas yang lain. Kenapa? Jangan sampai dalam 1 minggu itu kita nggak belajar pemrograman gitu loh. Jangan belajar, jangan sampai kita nggak belajar gitu. Belajar coding, karena takutnya nanti ketinggalan gitu. Oke, terima kasih Kak Maharumi Putra Dana. Lanjut ke Kak Rona. Kak, untuk sintaks program coding itu harus dihafal bagaimana? Nah, ini terima kasih Kak Rona sudah bertanya tentang ini. Oke, programmer itu sebenarnya jangan menghafal sintaks. Seluruh bahasa pemrograman tuh jangan dihafal sintaksnya. Banyak kawan-kawan sintaksnya. Contoh di Kotlin itu aja ada berapa banyak. Gak mungkin kita menghafalnya gitu loh. Nah, kesimpulannya jangan hafal sintaks. Yang pasti harus paham apa kegunaannya. Nah, itulah tadi fungsi algoritma ini tadi. Kita nggak bakal main ke sintaks-sintaksnya, karena sintaks itu banyak. Nggak cuma satu, lebih dari satu. Gitu. Fungsi-fungsinya banyak di dalam Kotlin itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rona. Lanjut, Kak Muhammad Bir dan Haikal. Kak, nanti diajarin functional Kotlin nggak? Yes, bakal dipelajari. Pertama kali itu adalah fundamental Kotlin. Nanti kalau kita langsung Android kan bingung. Loh, misalnya, loh ini dari mana? Loh ini dari mana? Pasti bakal bingung seperti itu. Makanya kita bakal pelajari dulu materi dasarnya tentang Kotlin. Seperti itu. Oke. Di sini ya, tadi ya kita bakal menjawab dari Kak Luki. Ini sudah ada sebenarnya intelijennya Kakak buka. Kita kasih contoh sedikit aja sintaksnya. Contoh sintaks yang tadi ya, kita buat yang rumus persegi panjang tadi aja ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau mau yang lainnya kita bakal selanjutnya kita bakal belajar. Oke, sudah kebuka. Contoh di sini tadi ya, random aja lah nggak apa-apa. Di sini kode buat ini. Oke, tunggu lagi dibuka update. Nah, dia bakal loading komponen. Agak lama memang kalau untuk masalah IntelliJ. Pertama, oke. Bentar. Oke, udah kebuka nih ya. Ini sebenarnya sudah kebuka. Nah, dia lagi bakal nge-index. Kita tunggu sampai filenya itu scanning berdasarkan indeksnya. Kita tunggu. Nah, inilah interface IntelliJ IDE. Sama kayak Android. Makanya saya pakai IntelliJ duluan juga. Tujuannya juga supaya kita sudah familiar lah dengan ini. Scanning file to index. Nanti oke, mulai ya. Kelihatan. Di sini ada file code word. Nah, di sini ada file-file yang penting itu pakai Gradle karena Kotlin itu butuh namanya konfigurasi Gradle untuk ngambil. Nah, ini ya. Tadi saya sebenarnya buat di sini contoh. Nah, di sini sebenarnya sudah saya kasih, sebenarnya sudah kayak saya inisialisasi. Karena kita tunggu indeksnya. Oke, sintaksnya simpelnya yang pertama itu ada di Kotlin itu kita pakai var. Kalau di Java itu dia langsung tipe datanya. Tapi karena di Kotlin ini dia itu var ini bisa tipe datanya, jadi bisa deteksi sendiri. Sebenarnya kalau tanpa tuliskan double, dia itu nggak error. Ini lagi menganalisa kodenya.
Ada yang error atau enggak kan tadi. Nah, nanti di sini ada selain var ada lagi nanti. Ada lagi namanya file. File. Di bahasa program kalau teman-teman belajar program lain pasti ada yang namanya var file. Ada. Yang keduanya nanti. Biasanya explain. Nah ini ada var, ada file. Lanjut, di sini ada fungsi print line namanya. Ini fungsi di Kotlin ya. Ini namanya di setiap bahasa program ada namanya fungsi print di Kotlin dia sama. Ada fungsi buat ngeprint. Namanya print di sini. Ini di sini ada fungsi ini readline itu nanti kita baca baris ini ya panjang. Jadi buat ini sebenarnya buat masukkan inputannya. Nah, inilah lebih enaknya Kotlin. Kalau di sini saya sebenarnya kasih bank ya. Soalnya saya nggak kasih bank, error. Sebenarnya ini tidak dikasih. Sebenarnya kalau seandainya nggak dikasih nilainya, dia error. Dari sini, apa ini errornya? Nah, sebenarnya, nah sebenarnya ini error kenapa? Karena di Kotlin itu dia itu yang namanya null itu haram. Haram yang namanya null. Teman-teman nanti bakal belajar namanya NPE, null pointer exception. Nanti bakal belajar namanya exception. Nah, di Kotlin buat minimalisir itu kita bisa pakai safeco. Tanda tanya titik. Ya, apa ya? Ini sudah ngeblok nullnya. Ini kan dia double biasa di puluhnya. Yang kita temukan double tanda tanya ini adalah maksudnya double tanda tanya ini adalah double ini itu tidak boleh nge-allow null. Dia bakal dia ini bakal mendeklarasikan bahwa double ini bukan nilai null gitu. Makanya dia error. Nah, buat kita rubah lagi jadi double biasa, kita pakai bank buat ini. Dia nggak error. Kita backup aja lah kalau teman-teman masih bingung nggak apa-apa. Jadi kita backup aja nih. Ini juga sama. Ini juga sama ya teman-teman. Nah, di sini di Kotlin juga ini sama lah ya. Dia pakai simbol dolar buat ngeluarin hasil. I think itu aja sintaksnya. Masih banyak lagi sintaksnya. Tapi kita belajar pelan-pelan aja. Kalau teman-teman nggak paham ya benar, nggak apa-apa. Saya di Kotlin nggak paham sama dengan Kotlin. Saya kan migrasi dari Java ke Kotlin ya. Bingung. Di Java itu, kalau saya cerita dikit ya, kalau di Java itu, dia itu, ini sebenarnya maaf, teman-teman lupa ngasih penjelasan sedikit, funmain itu apa. Funmain itu istilahnya apa ya, tempat kita itu mengeksekusi programnya. Di sini funmain. Nah, sementara di Java dia itu belum punya kelas utama. Ya. Tapi di sini cuma fungsinya doang. Nanti kita bakal jelasin lah, yang penting tahu ini ya. Dan enaknya tadi ya, balik lagi ya, Android itu kenapa dia itu pakai Kotlin, karena tadi balik lagi dia bisa save null. Kalau teman-teman tahu sebenarnya di Java itu sebenarnya nggak ada save null. Serius nggak ada save null. Kita tutup dulu ya kali ya programnya. Jadi kita jelasin. Jadi tadi sudah saya jelasin sedikit. Kita tutup programnya. Sudah ini. Nah, sebenarnya sebenarnya di Java itu dia itu nggak ada namanya save null. Percaya nggak? Kalau teman-teman udah pernah nyoba Java. Nah, kalau kita sebagai programmer nggak tahu nih ya,
hasilnya bakal 0, itu nanti bakal muncul pesan error nanti. Namanya null pointer exception. Gitu. Nah, itu yang bikin programmer frustasi. Apalagi exception, kawan-kawan. Gak apa-apa, kita bakal pelajari aja, kita bakal nikmati jadinya programmer ya. Karena programmer itu seru. Seru banget, serius. Nanti kalau dalam hati teman-teman ngomong gini, seru dari mana? Desmo seru dari mana? Puyeng malah kan, bener. Iya. Gak ada pertanyaan lagi. Kak, oke, lanjut ya, tadi sudah ya. Dari Kak Erika Asmaniar, oke. Kak, belajar pemrograman Kotlin referensi belajarnya dari mana, Kak? Kalau dari saya referensinya dari Google, iya benar Google dong. Masa yang lain? Google ya. Udah itu YouTube. Itu programmer zaman now kemarin. Udah itu dokumentari Kotlin-nya. Itu sih. Teman-teman coba cari aja dokumentari Kotlin-nya, di situ banyak. Ya udah ada tuh. Sebenarnya saya ini ada apa istilahnya itu kayak PDF dokumentari Kotlin-nya ada. Dari Kak Naila lagi. Oh, Kak Naila nanya, Kak, kalau misalnya udah ada aplikasi Android Studio, bisa nggak gunain aplikasi itu aja? Bisa. Kalau kakak mau coba langsung bisa. Tapi nanti kakak bakal bingung. Bingung kenapa? Karena di aplikasi Android itu Android Studio itu apa istilahnya? Widget-widgetnya itu bakal beda. Tapi dia pakai bahasa Kotlin ya, dia bakal beda tuh fungsi-fungsinya. Nah, nanti misalnya, kakak mau buat aplikasi Android, misalnya mau tambahin button ya, mau tambahin tombol. Ada yang namanya fungsi set on click listener nanti. Set on click listener. Nah, kalau kita nggak tahu nih ya, misalnya dia berupa fungsi misalnya, ini apa namanya? Fungsi apa ini namanya? Nanti bakal nggak tahu ini apa. Kita karena rata-rata dalam membuat program Android itu pasti banyak fungsi yang kita pakai, itu banyak library yang banyak kita pakai. Oke, dari Kak Rafika Ayu. Kak, kira-kira kalau kita ngoding di web khusus ngoding gitu efektif nggak? Kira-kira kalau kita ngoding di web khusus ngoding itu efektif nggak? Efektif nggak efektifnya tergantung ininya ya, tergantung kitanya. Sebenarnya ngoding di web juga lebih enak karena dia nggak makan storage tempat kita ini, lebih enak sebenarnya, tapi masih ada kekurangannya. Kekurangannya ya pasti butuh internet. Ya sebenarnya walaupun ngoding itu butuh internet, masih butuh internet. Kalau nggak bisa nggak ada internet, misalnya di daerah terpencil kan susah dapat internet, kan susah. Gitu. Kalau di integer pakai dia integer pakai internet juga, tapi untuk konfigurasi Gradle sebenarnya. Jadi nggak terlalu butuh internet juga ya, tapi disarankan pakai internet. Asalkan nanti ada yang namanya Gradle ini sudah terkonfigurasi nanti. Nanti kita bakal bahas tentang Gradle nanti apa. Oke, terima kasih Kak Rafika. Tadi kakak lagi ini. Ayo, tanya-tanya terus ya kakak boleh tanya-tanya aja. Kakak izin nanya lagi, pernah buat project Android gak? Kalau boleh, tahu projectnya apa aja? Nah, alhamdulillahnya saya pernah buat, saya pernah buat aplikasi Android sebenarnya. Itu masih di private ya sebenarnya. Contohnya kemarin saya buat aplikasi untuk LKTI, karya ilmiah ya, tentang computational thinking. Nah, computational thinking juga berhubungan dengan algoritma, kalau teman-teman pengen tahu. Makanya saya itu pengen jor-joran tentang algoritma ini, gitu. Kita jangan langsung gas ke Kotlin-nya, gitu. Oke. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi, kakak-kakak sekalian?
Terima kasih Kakak Naila. Oke, terima kasih Kakak. Oke, di sini, ayo di sini siapa yang mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, ayo. Nanti takutnya tersesat di jalan loh, kalau nggak ditanyain tentang algoritma. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ternyata mati. Oke. Apakah ada tips buat ngasal logika, Kak? Tes. Oke. Kenapa? Tes. Oke. Masih ini ya, masih terhubung ya. Oke. Ini kenapa kameranya tidak menyala? Sudah kata penyedang. Ada, apakah ada tips ngasah logika, Kak? Sebenarnya ada. Tahu matematika? Nah, itulah cara mengasah logikanya. Matematika, karena matematika kan butuh ngerjainnya butuh logika. Kalau nggak mau matematika, boleh cara main game yang misalnya game zaman sekarang nih, Mobile Legend, makanya game Mobile Legend itu juga makin asal logika. Gimana cara kita menang? Sebenarnya dalam Mobile Legends itu ya kawan-kawan, untuk menang itu sebenarnya ada algoritma khususnya. Sebenarnya ya, sebenarnya harusnya kita harus urutkan gimana masalah supaya kita menang. Sebenarnya bisa main game juga bisa tadi ya. Yang tadi balik lagi untuk tips ngasah logika tadi bisa matematika, latihan soal, tapi saya jarang sebenarnya. Bukan jarang sih, pastinya doang, pas butuhnya doang. Belajar matematika itu. Jadi itu bisa main game, boleh, tapi jangan terlalu istilahnya jor-joran gitu, jangan terlalu apa istilahnya sering main gamenya. Cukup buat untuk ngasah logiknya aja. Makanya dulu saya main game Mobile Legends tuh saya apa ya sama teman SMA tuh dicengin, bagus ini buat main main Mobile Legends buat baca algoritma doang ini. Sebenarnya enggak, ya soalnya ya bisa bilang gitu ya buat hiburan juga iya. Kan nggak mungkin juga kita ngoding lu depan komputer ngotot terus mata kan nggak mungkin. Ayo. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Hafiz ya. Itulah jawabannya. Dengan matematika, main game bisa. Oke, lanjut ke Kak Clara Diakan Bravo. Oke, pernah hampir benar-benar capek nggak Kak belajar programmer kayak susah gitu? Pernah, pernah banget. Apalagi kuliah begini. Tadi ada yang nanya, ya kan, cara ininya. Sebenarnya capek, yes, capek. Jujurnya iya. Capek kenapa? Pertama, programmer ini harus bertemu namanya error. Yang pasti bertemu namanya error. Tes. Okay. Error ini benerinya nggak susah, kawan. Serius, saya ini masih ada satu project sebenarnya buat aplikasi komputer buat latihan. Itu saya dari awal buat sendiri. Jadi masih yang stuck sebenarnya. Masih ada yang stuck sebenarnya, ada algoritma yang belum terbentuk. Ada rasanya capek gitu loh. Mau cari di library ada, tapi istilahnya nggak lengkap gitu loh. Nah, ya sudah. Pernah capek? Yes, pernah. Tapi dengan capeknya itu, kita harus punya motivasi lagi, kawan-kawan. Motivasi. Kalau capek ya sudah istirahat, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nambah error lagi, serius, pernah, jangan dicoba, pernah error, serius. Apalagi kalau kita nge-change kodenya salah keseluruhan, pernah error. Ya, kalau capek pernah, susah pernah juga. Karena apa yang paling susah dalam pemprogram itu balik lagi ke algoritmanya. Bentuk algoritmanya itu susah kawan-kawan, gak mudah. Oke, kalau pakai mah ya bisa kita baca bahan gini atau bisa di Google, oke lah. Kalau algoritma
nyarinya di mana? Di Google jarang. Gitu loh. Kita kan harus bentuk sendiri. Kalaupun ada template-nya mungkin lebih enak gitu kan. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, kita harus buat dari ulang. Kita harus mikir ini gimana, logiknya gimana. Begitu. Terima kasih Kak Clara. Begitu jawabannya. Lanjut ke Kak Rona lagi. Kak, metode pembelajaran yang benar dalam bahasa program itu bagaimana ya Kak? Metode pembelajarannya tergantung manusianya ya Kak? Bisa lewat audio, bisa lewat YouTube, bisa. Kalau saya ini kan dia lewat video ya. Kalau nggak lewat video itu kayak apa istilahnya kayak nggak paham gitu loh. Apalagi teman-teman sini ada yang pernah ikut di coding Indonesia, ID Camp itu di coding itu isinya semuanya ini semua kayak dokumenter semua. Ini semua buku semua, tulisan semua, ada pun kodenya. Dan pengertian definisinya itu tuh istilahnya ke bahasa Indonesian banget gitu loh. Gak kayak ke bahasa apa istilahnya, bahasa yang mudah dipahami lah gitu, agak susah. Nah, jadi itulah agak susah Kak sebenarnya. Kalau bagi saya ya untuk belajar lewat kayak teks doang, itu harus ada video. Sebenarnya saya juga suka lewat dokumenter, tapi agak males cari yang penting-pentingnya doang sebenarnya. Setiap orang itu berbeda Kak Ronald, seperti itu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, masih panjang waktu kita. Ayo. Ini juga nggak berlaku buat Kotlin doang, teman-temannya. Bisa JS, bisa segala macamnya, bisa. Algoritma ini dipakai seluruh bahasa pemrograman. Generally, dalam bahasa satu, semua bahasa pemrograman itu harus ada algoritmanya. Kita harus buat algoritmanya itu. Kak, cara ngilang dari Kak Naila lagi. Oke. Dari Kak Naila Oke. Kak, cara ngilangin rasa bosan belajar pemrograman itu apa ya, Kak? Gimana ya, Kak? Oke, cara ngilangin rasa bosannya. Kalau saya pribadi, buat ngilangin rasa bosannya, itu dengan ini, dengan apa ya? Istilahnya itu bisa dengan main game ataupun lainnya lah gitu ya, yang terhindar dari pemrograman. Gitu aja sih dari Kak Nela. Terima kasih Kak Nela. Jadi Kak Putu Sujane, Kak, bagusnya belajar bahasa pemrograman itu satu persatu apa sekaligus dua? Misalnya dia belajar Java atau belajar Kotlin. Lebih bagus belajar satu persatu. Kenapa? Baca satu persatu dulu aja deh, Kak. Baca satu persatu dulu aja, Kak. Daripada nanti hari ini JS, besok Kotlin. Kenapa? Takutnya nanti nggak masuk. Mendingan kita belajar satu-satu tapi paham. Daripada kita belajar dua-duanya tapi nggak paham. Itu mencapaikan diri gitu loh, Kak. Maksudnya gitu. Kemarin saya juga sama, mengalami juga. Saya kemarin Java, mau ke Dart, mau coba Dart. Yang terjadi adalah apa? Ya bingung, gitu loh. Bingung. Nah, saya coba ke Kotlin ya. Saya ini sekarang fokus banget ke Kotlin. Untuk Java jangan tinggalkan, misalnya kalau seandainya butuh, saya pakai gitu. Nah, jadi untuk hari ini saya bakal fokus ke Kotlin gitu. Cuma satu aja saya fokus gitu. Jadi kita fokus satu aja gitu, satu bahasa pemrograman. Jangan yang lainnya begitu. Begitu Kak, putus saja nih jawabannya. Oke, siap Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Kak, boleh di-share Kak link materinya tadi Kak? Iya, boleh di-share. Bentar ya, saya share materinya. Bentar. Bentar ya, saya share materinya dulu ya, biar kalau misalnya teman-teman lupa, bisa belajar lagi. Atau kakak-kakak lupa bisa belajar lagi. Bisa buka-buka lagi. Karena algoritma ini
penting bagi kita semua sebelum masuk ke pemrogramannya. Saya taruh di grup ini ya. Oke, itu ada Google Doc-nya, itu presentasi saya tadi. Oke, di sini dari sini kakak-kakak ada yang mau ditanyakan lagi kak? Boleh, teman-teman boleh tanyakan lagi. Kalau masih takut ya apa-apa, chat pribadi aja. Nanti insya Allah saya jawab kok. Itu atau di grup member boleh, silakan. Boleh? Kita tunggu ya, mungkin beberapa menit lagi mungkin. Oke, ada yang bertanya lagi, boleh ditanya sekarang atau aku mau lewat WA aja deh, boleh, nggak apa-apa. Oke, kayaknya belum ada ya, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya boleh teman-teman lewat ini aja, lewat WA aja. Dinanya nih, Dinanya. Dari Kak Ronald Saputra. Kalau mau nanya boleh basic, ya Kak, boleh banget Kakak, boleh banget. Boleh nanya apa aja, boleh. Lewat PC. Misalnya kalau Kak, materinya kurang nih, misalnya materinya apa nih, boleh di chat aja. Itu boleh di chat PC. Insya Allah dibalas kok kalau nggak sibuk. Itu. Gitu teman-teman, ditanyakan lagi kakak-kakak. Misalnya ada yang Kak, misalnya ini ada yang kelewatan nih. Misalnya saya ketinggalan materinya nih. Boleh? Ayo oke dari kalau ini tolong ya ini diisi form feedbacknya, boleh apa aja dari hari ini. Semoga saya harapkan semoga teman-teman paham dari materi yang saya ajarkan ini, karena penting banget. Oke, tes. Oke. Mungkin sekian dulu kali ya. Buat sesi tanya jawabnya. Kita langsung ke sesi Q&A, sesi ini aja, dokumentasinya. Boleh? Kakak dibantu Kak sesi dokumentasinya. Mohon dibuka kameranya semuanya kawan-kawannya. Oke, untuk kawan-kawan dimohon on cam ya, karena kita bakal adain sesi dokumentasi untuk acara kita pada hari ini. Ayo, kita mulai dari slide pertama ya. Kak Luki, mohon bantuannya Kak. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, mohon bantuannya Kak. 1, 2, 3. Yuk sekali lagi, gayanya kayak gini. Dimohon ya. 1, 2. Ayo untuk slide kedua. 1,
1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Kak Bagus belum on mic. Iya, buat teman-teman karena acaranya udah selesai, boleh langsung keluar aja teman-teman. Boleh keluar langsung room. Oh iya, Makasih. oke. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah gabung, Bye-bye. sudah berpartisipasi.